Hai guys, balik lagi bareng gua Kumis. Selamat siang teman-teman. Semoga teman-teman yang pada di rumah pada sehat-sehat dan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala hal. Hari ini adalah hari yang luar biasa karena Kumis ada segmen baru. Ini segmen perdana yaitu Positive Vibes. Jadi kita akan berbagi kisah pengalaman dari kakak-kakak orang-orang sukses yang ada di Indonesia. Dan bintang tamu perdana hari ini yaitu salah satu owner yang pasti teman-teman udah pernah nonton mungkin di 2016, ada di Hitam Putih, ada di Kick Andy dan berbagai macam. Kalian bisa cek di YouTube. Ada Kak Sally Giovanni. Halo Kak. Halo, Apa semangat kabar? pagi. Semangat pagi. Baik nih kabarnya. Sehat Kak ya? Sehat. Iya, selalu fresh Kak ya. Oh harus ya kan. Jadi mau siang, sore, malam kita tetap harus semangat pagi. Semangat pagi. Kenapa itu ada filosofinya nggak sih Kak kalau sebagai pengusaha? Ada ya. Jadi kalau semangat pagi itu kita masih fresh, kita masih powerful, ya kan. Jadi mau siang apa harus semangat pagi. Semangat iya, pagi. seperti itu. Biar semangat terus ya. Kali ini tampil beda teman-teman ya. Biasanya teman-teman ngeliat Kumis di segmen yang cowok. Nah sekarang kita belajar. Jadi Kumis pengen belajar sama Kak Sally tentang kisah hidupnya Kak Sally, The Keranjang yang lagi viral banget sekarang di Bali. Ini salah satu pusat oleh-oleh yang bener-bener lagi rame banget guys. Ini banyak banget selebgram dan influencer yang nge-review tempat ini itu dia. Jadi Kumis mau kepo nih sama Kak Sally. Bisa inspiratifnya dulu. Ini kan diomongin nih wanita yang bener-bener Apa? keren banget. Aduh. Bisnisnya banyak tuh dia ya. Ada bisnis yang pertama apa tuh Kak? Batik. Iya, jadi sebenarnya bisnis aku yang pertama tuh bukan batik sebenarnya. Iya, mungkin banyak orang yang belum tahu ya kan, nggak apa-apa lah, ini khusus ya, special edition kan ini kita. Ya, special edition. Ini perdana ya? Perdana. Jadi bisnis aku yang pertama adalah menjual kain kafan. Serius menjual kain kafan? Iya, serius. Tahu nggak coba kain kafan apa? Tahu Kak, buat ini kan, buat mayit. Iya benar. Ya, aku muslim loh. Iya iya, ya kan maksudnya banyak yang belum tahu gitu. Kenapa sih kok jualannya kain kafan kayak gitu? Jawabannya simple, karena itu yang paling gampang. Jualan kain kafan itu paling mudah. Kita cuma jualan kain putih, cuma misalkan kayak Kumis nih ukuran kain kafannya kurang lebih 12 meter. Gimana? Mau PO sekarang? Ini kayak didoain mati sama Kak Sally. Aduh, sorry. Tapi emang bisnisnya emang kayak gitu ya? Iya, jadi awalnya kita nggak usah mikir harus dimotif apa kain kafannya, kita nggak usah pusing harus didesain model apa, ya kan? Ya udah, jualan kain kafan, jualan kain putih itu paling gampang dilakukan. Karena dulu aku tuh mulai bisnisnya tahun 2006. Oh itu awal mula. Awal 2006. Itu aku sama suami sama-sama baru lulus SMA. Baru lulus SMA udah jual kain kafan itu? Nah itu dia, makanya kan mungkin apa ya, bagi sebagian orang sangat beresiko ya. Kami mengambil keputusan untuk menikah muda, memulai usaha sejak dini gitu kan. Tapi ya udah, saat itu ya udah kami kayak do the best aja deh, dilakukan apa yang bisa kita lakukan gitu kan, dengan modal dari amplop nikahan doang. Dari modal amplop nikah. Yes, terus dibuat bisnis. Dibuat jualan kain kafan. Bayangin, ya kan? Jadi sebenarnya kita nggak ada alasan gitu kan untuk kita memulai usaha, ya kan? Kapan waktu yang tepat? Ya sebenarnya sekarang tuh waktu yang paling tepat. Jadi kapanpun itu ya sekarang gitu loh. Iya, kalau teman-teman nanya kapan sih gue harus mulai usaha? Ya sekarang gitu kan. Sekarang adalah waktu yang sangat tepat. Nggak perlu beralasan, jadi buang tuh kata tapi saya kan belum punya modal, tapi saya belum lulus kuliah misalkan. Banyak gitu. tapi ya Kak. Tapi orang tua saya misalkan nggak support gitu. Tapi jangan buang semua alasan. Dan jangan pernah menunda kalau kita udah punya niat baik. Ya kan, kayak Kumis nih bagus banget punya niat baik untuk sharing ya kan, sesuatu yang bermanfaat. Jangan ditunda, jangan nanti kalau gua udah expert, nanti kalau gua udah subscribe-nya misalkan 1 juta, nanti kalau gua udah, jangan gitu, lakukan aja sekarang gitu kan. Iya kan, take action gitu, udah pokoknya. Jadi buang kata tapi, jangan beralasan.
buang kata nanti, jangan menunda untuk membuat kebaikan. Wow, baru pemanasan ya, baru pagi nih. Baru pemanasan. Semua alasan itu benar emang guys ya, semua alasan tuh benar. Jadi kalau dimotivasi gitu. Oke, Kak Sally, awal mula The Keranjang ini tahun berapa Kak? Kalau The Keranjang baru ya, Baru. kita baru dari tahun 2018. 2018. Berarti ini jalan sekitar 2 2 tahun, tahun. betul. 1 tahun kita soft opening, terus pengen grand opening ternyata kena pandemi, say. Oh ya. Jadi kita pending dulu, nanti Berarti belum grand opening. belum tahan. Berarti kita sempat grand opening. teman-teman. Nanti aku undang Kumis buat grand opening, memeriahkan grand opening The Keranjang Bali. Salto, Kak, ya. Siap, kita menggunakannya kayaknya. Waduh. Terus itu 2 tahun ya Kak ya. Kenapa Kakak memilih bisnis edukasi oleh-oleh? Iya, bener. Ini kayak Ini Kumis agak kepo nih soalnya. Kenapa Kakak memilih bisnis ini itu dia? jadi ini sebenarnya kayak one stop shopping, tapi juga kita ada wisata untuk keluarga yang konsepnya adalah edutainment. Jadi edukasi dan entertainment di sini adanya, iya kan? Kenapa aku milih konsep itu? Sebenarnya ini konsep yang udah aku adopsi dari bisnisku yang di Cirebon. Cirebon yang Itu Batik Terusmi, ya kan? Batik Terusmi juga konsepnya one stop shopping dan edutainment. Jadi Batik Terusmi itu ada 2 hektar luasnya. 2 hektar ya. Iya. Di Cirebon Kak ya. Di Cirebon dan Jadi pengen kesana, ini. ayo ke Cirebon. Oke, Kak. Ya, dan saat itu saya mendapatkan rekor muri sebagai pemilik toko batik terluas, ya kan 2 hektar itu, dan pemilik usaha termuda. Saat itu aku masih usianya 22 tahun. Oh my God. 10 tahun yang lalu ya, 10 saya. 10 tahun yang lalu ya. 22 tahun tuh Kumis masih belum produktif. Oh, Ya makanya nyesel sekarang. ya makanya ya itu aku bilang gitu, sebenarnya nggak ada kata Menyesal terlambat, sih. nggak ada menyesal. Ya udah, pokoknya kita harus memperbaiki secepat mungkin gitu kan. Oke. Iya. Nah, ternyata aku memilih konsep itu karena memang kayak panggilan jiwa gitu loh. Oke. Ya kan, aku merasa ini tanggung jawab aku. Aku sebagai anak bangsa, ya kan, yang memang harus peduli, ya kan, melestarikan budaya bangsa, kayak mengedukasi masyarakat kita gitu loh. Ya kan, ini apa ya, bukan hanya bisnis tuh, bukan hanya profit oriented. Ya. Ya kan, kalau hanya keuntungan semata, gue jualan barang selesai, Ya. gue dapat untung udah beres. Tapi ini enggak gitu kan, ini aku menyajikan sesuatu yang memang sangat menarik, ya kan, untuk kita pelajari bersama kayak gitu. Ilmu baru berarti kayak Ilmu gitu ya. Ya kita tahulah di ajaran agama Muslim itu tujuan kita hidup di dunia ini itu menjadi sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat, ya kan, paling banyak memberikan manfaat. Jadi bukan untuk keuntungan pribadi, tapi manfaat untuk orang banyak. Ya. Oh ini akhirnya timbullah, ini berarti ada asal usul penulis Muslim Muda Miliarder. Oh. Udah baca belum bukunya? Nah, Kumis belum baca Kak. Jadi ada buku aku ya yang diterbitkan oleh Gramedia, itu udah nasional bestseller. Jadi udah cetakan keberapa kali gitu kan, nggak tahu. Itu namanya Muslim Muda Miliarder. Di situ diceritain mulai aku merintis bisnis sama suami sampai di posisi yang sekarang. Posisi yang sekarang itu ada di kontennya Kak Helmi Yahya juga Oh, detailnya. ada, iya. Itu dia. Pokoknya di Kick Andy pokoknya ada juga, lengkap lah, di Tabuti juga ada. Nah, Kak Sally, The Keranjang berarti next ke depan ada gebrakan baru nggak, ada apa gitu? Pastinya. Pasti ada. Jadi kita ini kan masih sama-sama muda ya, kita seumuran kan kita. Jadi kita tuh millennials, jiwa muda ya kan. Kita harus mempunyai gebrakan, kita harus berinovasi, kita harus terus bertumbuh, berkembang. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Oke, kondisi kita sekarang lagi seperti COVID. ini, ya kan, lagi Terus COVID. kakak gimana itu? Nah, kita kan nggak bisa ngerubah kondisi, ya kan? Tapi kita bisa ngerubah respon kita. Oke. Respon kita mau seperti apa? Respon kita tuh kondisi pandemi, apa kita hanya mau rebahan aja? Apa kita mau menjadi sosok yang membawa perubahan? Pilih mana? Sosok menjadi yang membawa perubahan. Yes, ya kan? Mau kita negatif terus, ya kan? Atau kita mau positif?
positif. Nah itu tergantung Pilihan. sama siapa. Pilihan. Pilihan dari diri siapa? Diri sendiri. Diri sendiri gitu. Jadi nggak bisa ngerubah keadaan, oke lah kita bisa ngerubah respon kita lah mau seperti apa. Dan respon kita itu akan menentukan hasil kita. Berarti emang dari pikiran Kak ya? Ya, Pertama. itu semua dari pikiran, dari perbuatan, ya kan, dari perkataan, ya kan, itu Benar. akan menentukan hasil kita. Wow. Ini Kak, jadi amal jariahnya panjang ya. Kalau Kak Kumis lihat nih amal jariahnya panjang. Kalau Kumis nih dosa jariahnya banyak. Oh, enggak dong, enggak gitu. Ya kan semua harus dilihat dari sisi positif. Positifnya. Jadi Oke. kita manusia itu nggak ada yang sempurna. Ya. Kita manusia punya kekurangan dan kelebihan. Oke. Tapi kita mau dilihat dari sisi mana, Oke. ya kan? Oke, kita tuh manusia nggak akan terlepas dari kesalahan. Wajar, kita semua manusia pernah berbuat salah. Tapi di sini yang paling penting adalah gimana cara kita untuk berbuat yang lebih baik lagi, memperbaiki diri, ya kan? Banyak berbuat baik. Iya benar. Ya kan, berbuat salah ya sedikit-sedikit nggak apa-apa, wajar. Masa kita ya kan harus nggak salah, itu malaikat kali ya kan? Kena. Kayak gitu. Jadi ya udah, yang terpenting seperti itu. Dan inget, maksudnya yang kita nggak pernah tahu usia kita sampai kapan. Ya kan? Ya. Mungkin kumis dulu baru aku nyusul nggak apa-apa gitu. Ya Allah, Kak. Tapi nggak apa-apa sih, ini tamparan buat Kumis gitu, biar Iya. cepat berubah gitu Kak. Tapi kan kita nggak pernah tahu apa aku dulu besok baru kumis dulu apa menyusul, Iya, ya apa kan? tim di belakang gitu. Aduh. Jadi umur kita nggak tahu sampai kapan. Yang paling penting manfaatkan waktu sebaik mungkin, ya kan? Berbuat yang baik. Karena itu yang akan kita tinggalkan. Jadi kita itu meninggal nggak akan membawa keranjang Bali, nggak akan membawa subscriber, ya kan? Nggak akan membawa harta kita, nggak akan membawa. Tapi yang kita bawa adalah 3, ya kan? Misalkan kita membawa bekal ilmu yang bermanfaat, ya kan? Amal jariah yang terus mengalir tidak terputus walaupun kita nanti udah wafat, sama anak yang soleh. Anak yang soleh itu bukan berarti hanya anak yang kita lahirkan, bukan. Jadi kayak misalkan kita mendidik anak, ya kan, anak siapapun itu, ya kan, itu bisa menjadi anak yang soleh, itu akan bisa mendoakan kita ketika kita wafat, itu doanya akan mengalir gitu loh, membantu kita, menolong kita, kayak gitu. Kak Sally umur berapa sih kalau sekarang Kak, boleh tahu Kak? Aku sekarang 32 tahun. 32, tapi nggak kelihatan 32 ya, lebih tuan kumis mukanya ya teman-teman. Jangan gitu, jangan nggak kelihatan 32 tapi kelihatan 52 gitu. Enggak, ya. Kakak kayak kelihatan 25 serius ya. Waduh, Ini berarti seneng banget. perawatannya mahal guys ya. Waduh, enggak sih, sebenarnya orang-orang terdekat aku pasti tahu aku banget. Aku tuh orang yang paling males perawatan sebenarnya. Tapi aku lebih ke afirmasi diri tuh, aku harus ya bahagia, aku harus positif. Happy. Sebenarnya itu Iya. sih, itu energi yang paling powerful benar, untuk benar. kita. Nah, energinya harus positif. Jadi ke bawah ya, mukanya awet muda. Terus Kak, kenapa kan Kakak ini cewek nih? Karena cewek itu nggak semua di Indonesia itu memilih untuk berbisnis Kak. Kenapa Kak Sally pengen berbisnis? Sudah kan suami bisa kerja nih cari uang. Iya, jujur ya, aku nggak apa-apa lah di sini. Aku nggak perlu gengsi, aku nggak perlu malu untuk menceritakan latar belakang keluarga aku. Oke. Aku berasal dari keluarga yang broken home. Ya, aku anak pertama. Jadi aku merasa aku tuh tulang punggung keluarga. Ibuku tuh single parent, membiayai aku sekolah, adikku sekolah. Oke. Jadi kenapa aku menikah muda, ya kan? Kenapa aku memulai usaha sejak dini? Karena aku tuh punya impian yang sangat besar. Aku pengen membahagiakan keluarga aku. Aku pengen berbuat sesuatu yang membanggakan keluarga aku gitu loh. Jadi udah kayak the power of kepepet. Oh, di bawah kepepet. Nggak ada alasan lagi buat aku santai-santai, nggak ada alasan lagi buat aku main-main. Pokoknya aku harus berbuat sesuatu yang bermanfaat, berbuat sesuatu yang membawa perubahan, berbuat sesuatu yang membahagiakan banyak orang. Jadi itu alasan terbesar aku kenapa aku memulai usaha, maksudnya memilih berbisnis gitu. Karena jujur, aku kan cuma lulusan SMA, ya. Jadi aku kalau pengen kerja ngorek ilmunya itu kan Kakak bisnis tuh, ngorek ilmunya dari mana? Nah itu memang aku di lapangan, aku orangnya senang belajar dari siapapun. Aku sering ikut seminar, ya kan. Di waktu itu pertama kali aku seminar di Balikpapan, itu judulnya Life Revolution dan Business Revolution.
itu 3 hari 3 malam aku belajar merubah kehidupan yang lebih baik. Di Balikpapan Kak? Di Balikpapan, coba bayangin. Sampai sejauh itu aku kejar karena aku tuh orangnya memang suka belajar gitu. Jadi please teman-teman ya kan, jangan pernah berhenti belajar sampai kapanpun ya kan. Sampai kalian istilahnya di usia berapapun ya kalian memang harus terus belajar dan harus di-upgrade. Apa aja yang perlu di-upgrade ya, ilmunya, skillnya ya kan, kayak gitu. Itu akan berdampak ke pencapaian kita, kehidupan kita, ke bisnis kita. Jadi kalau belajar itu kalau aku bilang kayak investasi leher ke atas, nggak akan pernah habis, ya kan? Nggak ada habisnya gitu. Kalau kita uang bisa belajar, habis ya. uang bisa habis, tapi kalau investasi leher ke atas itu nggak akan habis. Contohnya apa? Contohnya kayak kalian nih nyaksiin video ini kalian lagi berinvestasi leher ke atas. Kalian mempergunakan waktu kalian sebaik mungkin dengan menonton video ini. Video-video positif, iya. Jangan video negatif terus ditonton. Tapi berarti itu motivasi kakak awalnya, ceritanya akhirnya baru bisnis. Nah, terus kakak upgrade-nya itu gimana kak? Bisa membangun, akhirnya kepikiran buka nih dari keranjang? Iya, jadi waktu awal kan ada kompetitor banyak ya? Oh pasti. Jadi aku pertama kali bisnis tuh kan kain kafan, tapi ternyata bisnis kain kafan itu kan nggak begitu jalan, karena belum tentu tiap hari ada orang yang meninggal beli kain kafan. Terus orang yang beli kain kafan itu nggak ada repeat order, nggak ada beli lagi, sudah gitu kan, udah selesai. Satu udah kelar gitu. Kelar. Terus beli kain kafan orang cuma hanya satu, nggak beli 2, 3. Ya kan, nggak kayak beli kopinya Kumis mungkin stoknya banyak, orang ya kan, suplemen stoknya banyak, enggak, ini kain kafan udah gitu. Jadi ada suatu bisnis ketika kita jalanin itu pas nggak berkembang, kita harus rubah. Iya gitu kan. Jangan diem gitu aja. Jangan diem gitu aja, pasrah gitu aja ya. gitu kan. Tawakal kan. Iya kan, makanya nggak bisa gitu. Kita harus berpikir ya kan gimana caranya mengembangkan bisnis. Jadi kalau bisnis itu mungkin untuk memulai bisnis ya mungkin mudah mulai. Ya, mulai mudah. Tapi menjalankan ya kan, mengembangkan, membesarkan, konsistensi itu butuh effort ya kan, butuh perjuangan. Makanya tuh aku langsung rubah bisnis kain kafan aku yang kurang jalan, aku jadi bisnis batik. Bisnis batik itu. Yang batik terusmi itu ya kan. Terus batik terusmi udah hampir 14 tahun aku kembangkan dan sekarang udah kayak bisa berjalan sendiri. Aku tinggal kontrol ya kan, aku tinggal maintain dari sini gitu. Nah, disitulah bisnis yang kita harus coba juga mengembangkan di kota lain. Jadi kayak melebarkan sayap. Make network lagi. Yes, makanya aku bikin The Keranjang Bali gitu kan. Mental entrepreneur itu mental orang yang harus berani keluar dari comfort zone. Zona nyaman kan? Ya. Menurut Kumis, aku di Batik Terusmi yang udah berjalan luar biasa itu, udah sampai 14 tahun, itu aku udah di comfort zone belum? Udah keluar dari zona nyaman sih kan? Iya kan? Ya, aku udah di comfort zone, tapi aku harus keluar dari zona nyaman dengan membuka bisnis baru di Bali. Di Bali. Yang memang Bali itu sangat amazing banget ya. Udah banyak lah kompetitor sebelumnya. Berarti ya kan? Kakak bukan asli orang Bali nih? Bukan dong. Seperti Kumis. Kita lagi kita lagi merantau di sini. Di tanah orang, benar. Iya. Jadi kalau kita sukses di kampung kita sendiri itu kayaknya biasa lah ya. Biasa aja ya, benar. Tapi kalau kita udah berani keluar terus merantau, pengen sukses di kampung orang, itu luar biasa. Keren nggak itu? Itu butuh keberanian ya kan. Butuh mental juga kan? Iya, butuh mental yang kuat ya kan, kayak gitu. Jadi memang teman-teman ilmu dalam bisnis itu sangat luas ya kan, dan bisa kita pelajari step by stepnya. Jadi nggak bisa tuh kita harus langsung semua, kita harus fokus dulu. Fokus mau di mana? Mungkin Kumis fokus dulu di konten kreatif seperti apa. Lalu Kumis berkembang ke fokus ke bisnis. Bisnis A, B, C, dan D gitu. Nggak masalah. Rezeki kita itu ada di berbagai macam bidang. Ya kan, kayak aku di bidang bisnis batik. Aku ada rezekinya di situ. Di batik, di pariwisata. Ada juga di pariwisata, di kuliner. Ada juga di kuliner. Jadi nggak masalah gitu kan. Rezeki kita itu ada di berbagai macam bidang bisnis. Tapi syarat dan ketentuan berlaku itu kita harus fokus dulu satu bidang. Kayak aku fokus di bidang batik tuh hampir 14 tahun.
Terus sekarang lagi fokus di pariwisata nih, ya kan, di bisnis wisata, oleh-oleh. Aku harus fokus. Ini baru 2 tahun, tenang gitu kan, masih panjang gitu. Berarti harus fokus di salah satu Kak ya? Harus fokus. Karena kebanyakan anak muda tuh Kak, ya belum satu jalan nih, Yes. pengen nyoba lagi Yes. yang lain tuh dia. Yes, itu godaan Shay. Itu godaan. Kayak Kumis tadi aku dengar cerita Kumis fokus membuat konten kreator ini 4 tahun ya kan, itu fokus. Terus Kumis mengembangkan bisnis kan setelah itu, ya itu fokus juga nanti di bisnisnya kayak gitu. Sekarang lagi fokus juga, makanya Kak jadi pengen belajar sama Kak Sally. Sebenarnya kita sekarang ini lagi sharing, lagi sama-sama belajar. Aku pun sebenarnya lagi belajar loh sama Kumis, ya kan. Malah Kumis yang belajar Kak, Kita Kakak. saling belajar. Iya, 14 Teman-teman tahun di tuh. sini juga lagi belajar juga Itu sama. pasti Kak ada kisah yang bikin Kakak benar-benar di masa bingung, di masa kayak mental down. Gimana sih Iya. Kakak cara Kakak ngelawan mental down itu? Jadi dalam bisnis itu kesuksesan adanya di atas ya kan, dan kita tuh perlu anak tangga untuk mencapai kesuksesan itu. Anak tangganya tuh apa aja? Ya anak tangganya tuh pertama kayak niat yang kuat dulu. Niat kita nih apa, mau mulai bisnis? Iya niatnya. Semua kan berawal dari niat, ya kan? Kalau niat kita baik, hasilnya akan baik. Makanya perbaiki niat dulu nih. Sekarang perbaiki niat. Niat aku waktu itu menikah di usia muda, memulai bisnis sejak dini, itu niat aku untuk berbuat manfaat, ya kan, membahagiakan, ya kan. Itu niatnya ya udah lillahi ta'ala karena Allah, ya kan, kayak gitu. Jadi itu akan dimudahkan semuanya. Ya kan, iya kan, dimudahkan, ya kan. Setelah niat, lalu take action. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Tadi kan aku udah jelasin, ya kan. Itu kita udah naik anak tangga yang kedua kan, ya kan. Setelah take action, pasti kita akan diuji. Diuji itu adalah apa? Proses. Nah, ya kan, proses. Kenapa kita harus menjalankan proses? Karena proses itu tidak pernah membohongi hasil. Betul? Betul Kak. Proses adalah seni soalnya. Nah kan begitu. Nah proses aku menjalani bisnis itu, ini true story ya. Aku cerita apa adanya. Aku tuh sampai tidur di musola, sampai numpang mandi di pom bensin. Aku tuh makan di pinggiran jalan. Dan aku lakukan itu bertahun-tahun sampai aku punya anak bayi. Aku tuh nyuapin anak bayi itu di jalanan gitu-gitu. Ya kan? Iya. Itu malu nggak menjalani itu? Gengsi nggak menjalani itu? Mau nggak menjalani prosesnya? Nggak bisa dong kita mendapatkan hasil kesuksesan secara instan, betul nggak? Ya, betul. Ya kan? Ada proses. Ada proses yang harus dibayar. Yang harus dibayar gitu loh, harus dilewati, ya kan? Nah, setelah proses itu dilewati, ya kan, pasti ada rasa sakit. Rasa sakit yang nggak membuat kita mati. Ya. Tapi justru rasa sakit itu membuat kita jadi semakin kuat, betul nggak? Semakin terbakar, ya kan, semakin terbentuk gitu kan, kita itu semakin itu, ya itu rasa sakit berproses. Proses itu memang, aduh nggak enak deh orang berproses, ya kan. Tapi kita akan menikmati hasilnya setelah proses itu. Nah setelah berproses kita naik lagi ke yang namanya keyakinan tidak pernah memudar. Jadi kita punya impian, yakin nggak kita impian kita akan bisa kita wujudkan? Yakin, ya kan, yakin. Terus akhirnya ketika kita dikasih ujian, akhirnya kita agak-agak galau. Mental down, ya. Mental down, agak-agak galau gitu. Kayaknya nggak mungkin deh. Impian itu terlalu besar gitu kan, misalkan gitu. Kayaknya nggak mungkin tercapai. Nah itu yang harus dicas, ya kan. Ketika mental kita down, kita ingat lagi apa sih mimpi kita, apa sih tujuan kita, ya kan. Kalau mimpi kita besar itu bisa membesarkan orang lain, ya kan, mimpi kita itu bisa bermanfaat untuk banyak orang, please jangan pernah menyerah, ya kan, jangan pernah putus asa, terus bersemangat gitu, terus kejar mimpi itu sampai kita bisa wujudkan mimpi itu. Karena mimpi yang kita wujudkan itu bukan hanya berdampak untuk diri kita, tapi juga berdampak untuk orang banyak. Wow. Gue sampai pangling, sampai wah gila, ini otak Kumis mau pecah Kak. Aduh, jangan pecah dulu. Nah, ini Kumis sebenarnya kayak ngecas semangat juga sih Kak. Sama-sama sih. Jadi sesungguhnya saat kita sharing, saat kita berbagi, itu saat kita belajar yang terbaik itu di situ. Harus ngecas terus ya. Kayak ibaratnya manusia itu kayak baterai gitu sih teman-teman, kalau yang Kumis pelajarin. Ya kalau ketika kita baterai kita udah mulai turun nih, ya cas ilmunya, ya misal bisnis ya belajar sama orang yang
udah sukses kayak Kak Sally, itu Aduh. dia. Kalau yang pengen belajar yang agama, ya cas ilmunya kayak Hanan Ataki itu bisa kan, Iya, cas ilmunya. betul. Jadi kita harus punya mentor, ya kan, dalam bisnis, dalam kehidupan, dalam apa ya, kita misalkan kayak mau olahraga, itu harus ada mentornya. Dan mentornya itu harus yang tepat gitu loh. Oke, Kak Sally, sebenarnya ini gue mancing. Kakak punya mentor nggak dalam hidup? Atau nggak? Siapa sih mentor? Pasti kita punya mentor. Selain orang Misalkan tua. kayak dalam kehidupan, ya kan, aku mau apa nih, misalkan goals aku, ya kan, kayak aku goalsnya kemarin tuh pengen punya yayasan. Oke. Namanya Yayasan Rizki Berlimpah Berkah. Itu udah dari tahun 2011, ya kan, udah diresmikan sama Pak Gubernur juga. Itu aku harus punya mentor. Mentorku apa? Mentorku Ustadz Yusuf Mansur. Oh, Ustadz Yusuf Mansur. Ya kan, Ustadz Yusuf Mansur banyak ngasih aku feedback untuk yayasan ini pengen seperti apa. Misalkan kayak yayasan aku sekarang ada rumah tahfidz, ya kan? Rumah tahfidz. Rumah tahfidz, orang menghafal Al-Qur'an gitu. Terus ada untuk berbagi sembako, untuk duafa, membantu orang-orang yang sakit, gitu kan, itu harus ada mentornya. Terus dalam bisnis ya aku juga harus ada mentornya. Misalkan kayak kemarin aku belajar dari Pak Mardigu. Iya kan, Bowie ya itu. Terus aku juga banyak belajar dari Pak Tung Desem Waringin, ya kan. Jadi banyak sih ya kan mentor-mentor yang memang dirasa kita cocok nih, ya kan, secara bisnis plan-nya cocok gitu kan. Ya seperti itu. Mentor olahraga gitu siapa gitu kan, kita mau seperti siapa nih gitu kan, goals kita. Ya itu kita pelajari, karena kalau nggak ada mentornya tuh kita akan salah nantinya. Oke. Salah jalannya, berarti Salah tetap jalannya. harus butuh mentor ya? Betul, nggak akan tepat gitu. Oke. Niat kita udah baik, ya kan, tapi kalau caranya nggak tepat, hasilnya tuh nggak akan maksimal. Jadi dalam bisnis harus butuh mentor. Yes. Ini ilmu baru sih Kumis, Kak. Jadi Kumis selama ini nggak pernah ada mentor, Kak. Belum ada mentor. Jadi harus cuma ada mentor. panutan doang sih, Kak, di Instagram. Iya, tapi harus ada mentor karena akan berbeda ininya. Bisnis plan-nya akan tertata lebih rapi. Oke. Ya, jadi kayak ada target-targetnya juga jelas. Goalsnya jelas, ada timeline-nya juga. Oh, bisnis plan-nya, plan ke depan apa segala macam. Oke. Kak Sally, motivasi dong. Satu motivasi yang bikin kakak tetap kuat sampai sekarang sama suami bangun bisnis, kan nggak mudah tuh, rumah tangga juga. Oh iya dong. Sudah dibahas di KHMI, cuman pastinya. Kumis pengen ada di konten Kumis satu. Apa yang tetap tough? Ya, Tetap tough, tetap kuat. tough, tetap kuat, ya kan. Pada dasarnya kita tuh bisnis sebenarnya nggak bisa sendirian. Ya. Kita itu butuh pendamping. Kita butuh orang yang support kita, ya kan. Coba beda deh Kumis nanti, kalau sekarang mungkin Kumis sendirian lagi menjalin bisnis, tapi nanti kalau Kumis punya pendamping, punya orang yang mensupport, itu bisnisnya akan berasa banget berbeda. Dan aku bersyukur banget aku punya pendamping, punya orang yang mensupport itu benar-benar kayak melengkapi kekurangan aku, ya kan. Pasti kan setiap orang punya kekurangan kelebihan, ya kan. Ya itu jadi kita saling melengkapi gitu, ya kan. Kayak sekarang di Keranjang Bali juga kita nggak sendirian bisnisnya, kita ada investor, ya kan. Iya, kita ada orang yang support kita gitu. Jadi suksesnya tuh bisa lebih cepat kalau kita kayak aku bilang the power of jamaah. Ya kan, kita sholat sendirian pahalanya cuma berapa, kita sholat berjamaah pahalanya lebih banyak. Jadi gitulah. Dalam bisnis juga gitu, kalau kita usaha sendirian kayaknya capek deh, kayaknya kok berat gitu. Tapi kalau kita usaha kolaborasi, saling support, bekerja sama, itu akan lebih cepat. Makanya ayo dong Kumis, apa nih yang bisa aku kerja sama-sama Kumis gitu kan, kayak gitu. Jadi itu sih, pokoknya kita harus sinergi sama orang. Sinergi sama siapapun, networknya diluasin gitu, kayak. Yes. Iya. Kumis lihat Kak Sally ini siapapun dia temenin, soalnya tuh dia nggak pilih-pilih, geng. Soalnya itulah kenapa Kumis berani pengen talkshow-in Kak Sally kemarin, milih Kak Sally, karena Kumis lihat ada something yang Kumis lihat di Kak Sally itu dia. Yang orang lain itu kadang nggak punya, Kak. Itu dia. Waduh. Ya, Masya Allah, sebenarnya nih kebalik. Aku melihat sosok Kumis ini menarik ya, menariknya kayak multi talenta gitu. Kok bisa ya? Maksudnya ya silahkan kalian kepoin ya kan, YouTube-nya Kumis ya kan, di Instagramnya Kumis. Pasti kalian akan merasakan sesuatu, ini orang menarik sekali ya gitu kan. Bisa
kayak berubah, menyesuaikan ya, maksudnya menyesuaikan kondisi yang ada kayak gitu. Aku suka banget. Nggak banyak orang yang bisa kayak gini. Karena manner kumis sempat belajar itu manner sih Kak, itu dia. Keren. Ya. Ini ilmu banyak banget ya. Ini sebenarnya nggak cukup sih. Kumis tuh pengen banyak lagi ngobrol itu sama Kak Sally tentang bisnis. Dia pengen banyak belajar biar bisnis kumis juga tough tuh dia. Mana tahu bisa kolaborasi. Nah, itu dia. Aku yang makasih banyak Kumis makasih, Kak. udah kasih kesempatan aku untuk sharing ya kan, udah meluangkan waktu karena aku tahu banget jadwalnya Kumis itu padat merayap loh. Waktu kemarin kan di Keranjang Bali aja udah ada jadwal apa bakti sosial ya? Bagi pangan gratis. Bagi pangan gratis, luar biasa. Jadi kalian tuh jangan suka menjudge by cover ya kan. Gak apa-apa Kak, Kumis suka. Oh suka ya gitu ya. Itu market Kak. Ternyata itu dibalik semua itu kita nggak pernah tahu kan ya kan apa yang udah apa orang tersebut lakukan ya kan, karena nggak semua dieksplor juga gitu kan ya kan, ada yang behind the scene yang orang nggak tahu gitu. Kumis selalu ya. belajar dari papa Kak gini Kak. Ketika kamu berbuat tangan kanan, tangan kiri kamu nggak boleh tahu. Yes, itu dia. Jadi memang kita harus punya positive thinking ke orang. Kita harus berprasangka baik ke orang kayak gitu. Jadi Kakak percaya nggak Kumis dulu dokter? Serius? Tuh kan, luar biasa kan, kejutan sekali kan? Iya. Banyak orang yang nggak tahu itu. Nah, Cuma di DO. Itu dia. Oh gitu. Iya. Nggak apa-apa. Tapi kan udah punya pengalaman. Iya, di pernah situ. pengalaman jahit mayat ya. Tuh ya kan, jadi ya itulah kita banyak belajar juga dari Kumis ya kan. Dia bisa menyesuaikan dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia ketemu, itu bagus banget ya kan. Karena aku juga ada di lingkungan yang memang kadang harus formal ya kan, kadang harus gila gitu kan ya kan, kadang harus ya hahaha hihi, nggak apa-apa, kita harus menyesuaikan kondisi yang ada. Tapi itu benar Kak ya, harus benar itu kita harus serba bisa dong, iya kan. Oke Kak Sally, makasih banget, ini sukses selalu buat The Keranjang. Kalian harus mampir teman-teman yang belum mampir The Keranjang, itu kontennya juga banyak. Nanti kalian bisa lihat scene-scene ada Kak Sally, sebenarnya tuh banyak banget diceritain tentang pengalaman Kak Sally di kontennya Kak Helmi Yahya. Terus ada di Hitam Putih, ada di Kick Andy, ada di CNN Kak ya. Itu banyak, nanti kita tampilin juga link-linknya ada di description teman-teman. Dan selanjutnya kita keliling The Keranjang. Yuk kita keliling.